Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu ujian yang terakhir, salah seorang pemuji saya, namanya Pak Harun, yang orang Makassar, orang Muhammadiyah, pegawai di Departemen Agama, menganggap bahwa sumber-sumber yang saya pergunakan itu sumber-sumber Sunni, katanya, tapi analisisnya Syiah. Itu kritis dia. Sehingga dia mengusulkan agar disertasi saya mempunyai judul Sunnah Sahabat dalam Perspektif Syiah. Mengapa dia sampai kepada kesimpulan itu? Pertama, dia tidak menunjukkan bukti-bukti. Misalnya, analisis Syiah, tunjukkan sebuah sumber Syiah yang analisisnya seperti saya, menggunakan metode historis, terus membandingkan ini. Sepanjang pengetahuan saya, karena saya lebih banyak baca buku Syiah ketimbang beliau, dan saya tidak menemukan. Itu hanya analisis konkret. Nah, kadang-kadang memang seperti Pak Fuad Jabali juga, kalau kita berbaik sangka, dia menganggap bahwa orang yang mengkritik Sunni itu hanyalah Syiah saja. Jadi orang Syiah bisa memperkaya kritikan kita terhadap Sunni. Pada Muhammad Abu Royah, tokoh di Mesir, yang disebut-sebut juga, saya dituding bahwa saya menjiplak Abu Royah. Karena katanya urutan hadisnya mengikuti Abu Royah. Padahal sama sekali tidak juga. Ketika saya berbicara tentang Tadwinul Hadis, memang hadis yang saya kemukakan ada juga dalam buku Abu Royah, seperti pelarangan periwayatan hadis. Tapi sama sekali saya tidak mengikuti urutan dia, dan argumentasinya sama sekali bukan argumentasi Abu Royah. Dan Abu Royah itu sudah dianggap sesat. Malahan dia mengatakan, itu argumentasi biasa, argumentasi orang Sunni yang harus kita hafal. Pak Harun itu mengatakan bahwa Abu Royah itu sebetulnya dia tidak diterima di Al-Azhar. Karena itu kemudian dia bikin ulah seperti itu. Dan sebetulnya itu kan argumentum ad personam, berargumentasi tidak pada argumennya tapi pada orangnya. Dulu orang-orang Syiah awal di Singapura mengajak debat sama ulama di situ. Begitu ulama itu diajak debat oleh mereka, dia segera bertanya, apa kamu bisa bahasa Arab? Kebetulan anak-anak muda Singapura itu nggak bisa bahasa Arab. Jangan debat akulah dalam urusan agama, kalau bahasa Arab saja nggak mampu. Padahal apa hubungannya bahasa Arab? Karena banyak orang Arab di negeri Arab yang tidak ngerti agama. Apa karena supir di Arab bisa bahasa Arab lalu boleh berdebat dia dengan dia, itu tidak relevan. Itu hanya cara untuk menjatuhkan orang. Tapi bukan argumennya, tapi yang jatuhkan adalah orangnya. Argumentum ad personam. Itu akan terbiasa nih di kalangan Syiah nanti itu. Pada ujian itu Pak Harun, semua orang menilai saya 95, 90 gitu, kecuali Pak Harun, dia kasih nilai saya 70. Karena apa katanya? Buat kritiknya bagus tapi diketik dengan rapi. Sehingga saya berpikir untuk membuat satu buku lagi baru khusus menanggapi tanggapan dia. Karena tidak mungkin di disertasi itu saya bahas seluruh tanggapannya. Kebanyakan kritiknya itu bersifat evaluatif. Kalau evaluatif itu bukan mengkritik, itu namanya mengecam. Beda mengecam dengan mengkritik. Promovendus ini tidak jujur. Atau Pak Komarudin yang lulusan Jerman itu berkata kepada saya, ada kesalahan substantif karena data-data tidak diverifikasi. Tidak jelas apa yang dimaksud kesalahan substantif, sehingga nanti di ujian akhir, waktu itu saya tidak bantah dia, ya biarin. Ketika giliran saya menjawab, dia udah pergi duluan. Jadi tidak ada di situ. Dan dia tidak sempat beri nilai sampai sekarang. Karena dia keburu pergi. Dan secara akademis, itu tindakan yang tidak etis. Ini evaluatif nih. Tapi saya sebutkan mengapa? Meninggalkan jawaban. Dia mengajukan pertanyaan, kemudian meninggalkan jawabannya. Itu secara akademis tidak etis. Sampai dia nyebut itu kekeliruan substantif.
Nanti saya akan tambahkan, Pak, sebaiknya Bapak tambahkan juga kata masif, terstruktur, dan sistematis. Lalu tidak jelas apa yang dimaksud masif, apa yang dimaksud terstruktur, apa yang dimaksud dengan sistematis. Sekarang ini saya akan menganggap bapak-bapak dan ibu-ibu para penguji saya. Presentasi saya asal usul sunnah sahabat. Jadi secara singkat kita dapat gambaran, ini mind mappingnya. Saya akan membicarakan latar belakang kenapa kita mempelajari sunnah sahabat ini. Mengapa kita mempelajari sahabat? Ada dua kajian tentang sahabat. Satu kajian yang saya sebut apologetis. Jadi sahabat itu dikaji untuk ditunjukkan kehebatan sahabat itu. Jadi itu kajian pembelaan terhadap sahabat. Saya kasihkan tokoh-tokohnya seperti Ar-Razi yang mengatakan bahwa dari sahabat itu dihilangkan segala dosa, segala cela, segala kritik, segala dusta. Di sahabat adalah manusia suci. Dan kemudian ini Amhazun, disertasi doktor dia nih, yang bukunya terbitkan dalam bahasa Indonesia, dikomentari oleh Hidayat Nur Wahid. Kemudian satu lagi yang ikut membela Amhazun ini untuk membela sahabat, yaitu saudara sedang menguji saya, jadi harus bersikap kritis kepada apa yang saya sampaikan. Di antaranya nih Amhazun ini nih dibela oleh Dr. Daud Rashid. Kata Daud Rashid, pokoknya kalau kita baca sejarah, lihat aja kalau mengecam sahabat pasti bohong, kalau membela sahabat pasti benar. Itu menurut saya pernyataan yang paling tidak ilmiah sepanjang sejarah. Karena kita harus memihak dulu sahabat itu benar, dan semua sejarah, kata dia, harus dikritik berdasarkan sikapnya terhadap sahabat. Nah kemudian satu lagi ini kajian kritis. Kajian kritis sahabat tidak lagi dianggap suci. Dari Jabali ini yang mencerita ternyata ada dua kelompok sahabat. Ada kelompok sahabat suci gitu, atau rada suci, dan ada kelompok sahabat yang sama sekali tidak suci, malah berbuat buruk, kata dia. Dan itu menurut Pak Fuad Jabali, kata dia menyusun disertasinya selama 7 tahun di Kanada, dan kerjanya itu setiap hari baca riwayat para sahabat aja. Ada ribuan riwayat para sahabat, hanya sahabat aja. Saya membaca ribuan riwayat, bukan hanya sahabat, juga tabi'in, dan disertasi saya sampai 4 tahun. Itu bukan karena saya terlambat, karena ditekan aja oleh pengujinya. Disertasi saya tidak diperiksa-periksa. Ini balik lagi, jadi ada dua kelompok sahabat. Satu sahabat, kata Pak Fuad Jabali, sahabat senior yang dulu masuk Islam sebelum hijrah ke Madinah. Mereka adalah orang-orang yang dididik Nabi sejak awal, jadi memahami misi Nabi dan perjuangan Nabi. Satu lagi kelompok, terutama sahabat yang masuk Islam setelah Futuh Mekah, misalnya Muawiyah sebagai contohnya. Dan itu sahabat, kata Pak Fuad Jabali, yang tidak sempat dididik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saya tidak sempat dididik Nabi, juga yang tidak tahu misi Nabi itu apa. Dia bahkan tidak peduli sebetulnya dengan ajaran Nabi. Ini luar biasa Pak Fuad Jabali ini sebetulnya nih. Ini sudah penghinaan terhadap sahabat. Sehingga kalau nanti Ustadz Babul dituntut oleh pengadilan karena penistaan terhadap agama, tolong ajak Pak Fuad Jabali bergabung bersama, karena termasuk menghina. Dr. Muhammad Zain sekarang di Kementerian Agama, ini orang Makassar, dan sebetulnya dialog Sunnah Syiah yang pertama di Makassar, panitianya adalah beliau nih, ketika beliau masih jadi mahasiswa. Temannya Syam, temannya Anwar, Pak Dr. Zain, dan dia menganggap ini pensucian sahabat itu harus didekonstruksi. Itu judulnya, judul disertasinya, dekonstruksi sakralitas sahabat. Saya sudah diminta memberikan kata pengantar, bukunya mau diterbitkan, dan sampai sekarang belum terbit juga. Pak Muhammad Zainnya
masih agak ketakutan berkaitan dengan posisi beliau di Kementerian Agama. Itu juga berusaha menunjukkan bahwa sahabat tidak sesuci seperti yang kita duga semula. Nah, ini penelitian saya itu, kalau tadi penelitian sejarah itu berkaitan dengan sahabat aja. Karakteristik sahabat, sebaran sahabat. Saya ingin meneliti peninggalan para sahabat itu, the legacy of sahabat, yang di dalam istilah usul fikih disebut sunnah sahabat. Pak Harus berkata, nggak ada itu sunnah sahabat itu. Pak Jalal itu katanya mengada-ngada sunnah sahabat itu. Saya buktikan dalam kitab usul fikih yang nanti kita akan bicarakan, bahwa sunnah sahabat itu memang sumber sara. Al-Ghazali sudah memasukkan sunnah sahabat sebagai salah satu di antara masadir at-tashri'. Kemudian, benarkah sunnah sahabat telah menjadi sumber syara yang ketiga? Jadi Al-Quran dan sunnah, yang ketiganya itu sunnah sahabat. Yang kedua sunnah Rasulullah. Yang ketiga sunnah sahabat. ISIS dan kawan-kawannya termasuk Persis memasukkan sunnah sahabat itu sama dengan sunnah Nabi. Definisi sunnahnya pun sekarang yang disebut sunnah itu ialah yang diucapkan, dikerjakan, dan ditakrirkan oleh Nabi dan juga sahabat. Bahkan Al-Aithar, itu ahli hadis yang mutakhir, menyebutkan termasuk juga tabi'in. Jadi yang disebut sunnah itu juga ada sunnah Rasulullah, sunnah sahabat, sunnah tabi'in juga. Dan ketiga sunnah itu mereka sebut sebagai salaf. Jadi itu sunnah salaf. Jadi tidak benar sumber mereka dua, Al-Quran dan sunnah. Sumber mereka paling tidak saya ketahui 4 itu. Al-Quran, sunnah Nabi, sunnah sahabat, dan sunnah tabi'in ya. Dalam disertasi ini kami bicara tentang latar belakang teologis yang memisahkan kedua kelompok sahabat dalam memandang sunnah sahabat. Jadi ada yang mendukung sunnah sahabat, ada yang menentang sunnah sahabat. Saudara juga berada di antara mendukung sunnah sahabat atau menentang sunnah sahabat. Apa latar belakang ideologis yang memisahkan kedua sahabat dalam memandang sunnah sahabat? Ini contoh sunnah sahabat. Mengapa kita harus membicarakan sunnah sahabat? Mengapa kita harus membicarakan kembali sunnah Rasulullah dan hubungannya dengan sunnah sahabat? Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari, diterjemahkan oleh kawan-kawan kita dari gerakan Salafi. Bisa saudara beli, itu Lidwa Pustaka. Bisa dibeli, pasang di komputer pada hadis nomor 2580. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang kepada Ummu Haram binti Milhan, lalu dia memberi makan beliau. Di mana saat itu Ummu Haram berada pada tanggung jawab istri Ubadah bin Somit. Dalam bahasa Arabnya ini tahta. Wa kanat Ummu Haramin tahta Ubadah ibn Somit. Maksudnya dia masih diperistri oleh Ubadah bin Somit. Kalau terjemahkan secara harfiah, Ummu Haram di bawah Ubadah bin Somit. Di bawahnya dalam arti kiasan. Kalau ada yang mengartikan dengan arti hakiki, dia bertanggung jawab dengan penafsirannya sendiri. Jadi di bawah tanggung jawab Ubadah bin Somit, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya, kemudian dia memberi makan beliau, dan Ummu Haram kemudian menyisir rambut kepala beliau hingga Rasulullah SAW tertidur. Ini penerjemahnya, perhatikan Ustaz Babul. Waja'alat tufli, ya, waja'alat tufli, waja'alat tufli ra'sahu. Diterjemahkan, ya Rasulullah berkunjung kepada Ummu Haram, istrinya Ubadah bin Samit. Dan waktu itu Ubadah bin Samit tidak ada. Konon rumahnya itu dekat Masjid Kuba. Jadi kalau Rasulullah pergi ke Masjid Kuba, beliau singgah dulu di rumah Ummu Haram, istrinya Ubadah bin Samit. Lalu Ummu Haram memberi makan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberi makan beliau. Kemudian Ummu Haram menyisir rambutnya, kan? Sudah bisa baca. Kemudian Ummu Haram menyisir rambut kepala beliau. Itu terjemahan yang dikelurukan.
Karena apa yang terjadi lebih mesra dari itu. Dalam bahasa Arabnya, waja'alat tafli atau tufli ra'sahu. Dan ia, biasa kalau pakai ja'ala, kemudian kata kerja lagi, mungkin bahasa Inggrisnya, and he insisted on, gitu. Atau terus menerus. Dan kemudian untuk memperkuat ini, untuk mentakkid. Jadi untuk mentakkid satu perbuatan. Dan sungguh dia itu, yaitu mencari kutu di kepala Rasulullah. Mencari kutu ini oleh penerjemah ini, kawan kita, bisa jadi disertasi sendiri. Kita nanti bagaimana kesalahan terjemahan hadis di Indonesia betul-betul masif, terstruktur dan sistematis ya. Dan kita nyebut gitu ada bukti-buktinya. Misalnya kenapa mencari kutu diganti jadi menyisir rambut di kepala Nabi ya? Pakai kepala? Menyisir rambut mana nih? Menyisir rambut kepala beliau. Mungkin karena ada rosnya itu, Pak. Jadi menyisir rambut kepala. Emang mau rambut mana lagi? Ya. Tapi sebetulnya itu tidak benar, karena dalam bahasa Arabnya tufli itu mencari kutu. Kayaknya penerjemahnya ini either dia tidak menggunakan syarah atau kamus, atau dia ini memang sengaja supaya tidak terlalu ini. Jadi bayangkan Rasulullah datang kepada rumah seorang perempuan yang suaminya sedang tidak ada, dan kemudian Rasulullah mencari kutu. Dan riwayat lain, karena ini banyak riwayatnya, fanama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasulullah tertidur. Dalam satu riwayat lagi, masih dalam Bukhari, beliau bersandar kepada Ummu Haram. Atau dalam riwayat masih dalam Bukhari juga, beliau tidur di pangkuan Ummu Haram. Padahal Ummu Haram itu bukan muhrim. Kemudian Rasulullah terbangun sambil tertawa. Dalam riwayat lain, kalau kita ngumpulin semua riwayat itu, ceritanya lebih dahsyat. Dan ini bisa dilihat kumpulan syarahnya itu atau hadis-hadis itu di dalam buku, dalam kitab Fathul Bari dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata malahan ketika Rasulullah terbangun, Ummu Haram sedang membasuh rambutnya. Dan Rasulullah tertawa. Ya Rasulullah, apakah kau tertawa karena kau melihat rambutku? Kata gitu. Tapi kalau di sini ini, apa yang membuat Tuhan tertawa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ada orang-orang dari umatku yang diperlihatkan kepadaku sebagai pasukan perang di jalan Allah, di mana mereka mengarungi lautan sebagai raja-raja di atas singgasana, atau seperti bagaikan raja-raja di atas singgasana. Terus Ishak ragu dalam kalimat itu. Muharam berkata, aku katakan, wahai Rasulullah, doakanlah agar aku menjadi salah seorang dari mereka. Maka Rasulullah SAW berdoa untuknya, kemudian beliau meletakkan kepalanya tertidur lagi. Di sini tidak disebutkan meletakkan kepalanya di mana. Coba lihat bahasa Arabnya. Syakka Ishaq qalat faqultu ya Rasulullah udullah ayyaj'alani minhum fada'a laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a ra'sahu. Enggak, ini juga tidak disebut dalam bahasa Arab. Ketika beliau bangun, beliau cerita juga tentang pasukan yang nanti akan keluar dari lautan. Dan menurut pembawa hadis ini, nanti Ummu Haram ini ikut dalam pasukan Muawiyah, dan ketika keluar dari perahunya langsung dia ini nih doakan ya Rasulullah. Maka Ummu Haram mengarungi lautan pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah keluar dari mengarungi lautan, dia dilempar oleh hewan tunggangannya hingga mati. Bab ini dikutip di Bukhari mungkin sampai 8 kali. Ini dalam bab jihad dan perjalanan. Ia kutip lagi di dalam bab perempuan ikut berperang. Juga dikutip dalam bab bolehnya menjamu tamu yang bukan muhrim. Terus juga dalam bab bolehnya memberi makan dengan harta suaminya
kalau diduga suaminya bakal mengizinkan dia. Nah, yang disebut oleh dia bab-bab dalam Bukhari itu, judul-judul itu yang tadi kita dengar, itulah yang kemudian oleh para ulama disebut sunnah. Jadi dari sebuah hadis kita mengambil apa yang disebut sunnah. Sunnah itu apa? Pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada buku judulnya kalau Jinayatul Bukhari, kejahatan Bukhari. Itu judulnya aja kurang asem. Yang nulisnya Ahlu Sunnah, seorang pemikir bebas di kalangan Ahlu Sunnah, dan dia berkata tidak semua kelakuan Nabi itu bisa jadi sunnah. Kebanyakan tingkah laku Nabi yang ada dalam hadis itu tingkah Nabi sehari-hari. Jadi makan, minum, yang biasa orang-orang juga begitu, tanpa jadi Nabi juga melakukannya. Hanya sedikit dari hadis-hadis itu yang mempunyai muatan hukum. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini semua punya muatan hukum. Boleh seorang lelaki berkunjung kepada istri orang lain ketika orang lain tidak ada di rumahnya, dan jadi perbincangan ini. Buat saya mengerikan ini sunnah ini, terutama buat para ustadz di Jakarta yang selebriti. Jadi kalau mereka berkunjung ke rumah jemaahnya ketika suaminya tidak ada, kemudian tidur di atas pangkuannya dan dicarikan kutunya. Untungnya ini para ustadz selebriti itu gak baca hadis. Walaupun gak baca hadis, mereka mempraktekannya. Itu kelebihannya. Ya, mereka sudah mengamalkan sebelum ada ilmunya. Saya sudah ada ilmunya, dan demi Allah saya tidak akan mengamalkan. Karena buat saya ini bukan sunnah Rasulullah. Kalau begitu siapa ini? Ini sahabat aja bikin, dinisbahkan kepada Nabi. Inilah yang kita sebut nanti sunnah sahabat. Ada banyak sunnah sahabat itu terdiri dari kelakuan para sahabat, tapi dinisbahkan kepada Nabi. Jangan tanya saya siapa itu sahabat yang suka berkunjung ke jemaahnya ketika suaminya tidak ada. Mungkin itu harus selidiki aja itu siapa itu yang meriwayatkan hadis itu. Nah, saya mungkin akan mulai dari sini, biar gempar dulu para penguji. Mungkin salah seorang pembicara, bukan saya sudah larang untuk dimuat di sini. Iya, tidak dimuat ya Bang, dalam disertasi saya. Kan tidak semua yang saya ucapkan dimuat dalam disertasi. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sudah dimuat terus ya. Nah, ini baru saya ambil tadi ini. Tadi sebetulnya ini untuk mengakhiri. Kita sampai ke sini. Karena kalau saya bicara terlalu serius tadi itu, pertama, bapak-bapak bukan penguji, ibu-ibu juga bukan penguji. Saya berburuk sangka bahwa pembicaraan saya rada sulit dipahami. Maafkan buruk sangka saya. Atau saya berbaik sangka bahwa pembicaraan saya ini ketinggian. Oleh sebab itu cara bicara saya tidak sama seperti nanti di Dewan Penguji. Hujur bin Adi. Hujur bin Adi itu di zaman Muawiyah, ia menghadiri salat Jumat di masjid di sebuah tempat yang namanya Azra. Azra itu dulu di bawah Romawi, dan Hujur bin Adi merebut Azra itu. Jadi dia pahlawan perang mengambil Azra. Di zaman Muawiyah dia menghadiri salat Jumat di Azra, dan khotibnya melaknat Imam Ali. Dia marah, dia balik, dia laknat khotibnya. Karena dia murid Imam Ali yang sangat dikasihi, kemudian setia sama Imam Ali. Sekelompok itu semua pada berdiri, kawan-kawan dia. Dia itu pernah ikut juga dalam perang Siffin. Dia pernah ikut, jadi gabung bersama Imam Ali. Yang kecintaannya kepada Imam Ali itu luar biasa. Walaupun dia sudah tahu bahwa dia bakal ditangkap, Imam Ali pernah memberitahukannya, tapi karena kecintaannya kepada Imam Ali, dia menyampaikan laknat kepada khotib, dan setelah itu beserta seluruh keluarganya ia diadili. Di antaranya juga ada temannya yang namanya Amr Al-Hamiq. Kesalahan Hujur bin Adi ialah karena dia tidak mau melaknat Imam Ali.
Kesalahan ini cukup fatal buat ahli sunnah. Sehingga dalam ilmu hadis, Hujr bin Adi termasuk sahabat yang hampir tidak meriwayatkan hadis apapun dari Nabi. Hadis-hadis dia ditolak mentah-mentah. Kata Ibnu Hajar, saya amat heran melihat betapa mudahnya mereka menerima hadis dari Nasibi secara mutlak. Taufiqin Nasibi mutlakon. Sahabat itu kan dibagi dua nih, sahabat yang menentang Imam Ali dan sahabat yang mendukung Imam Ali. Itu maksudnya. Fuad Jabali juga cuma tidak nyebut gitu aja, karena sahabat senior itu memihak Imam Ali. Itu dalam Fuad Jabali kan sebutkan. Sahabat yang junior, maksud junior itu bukan usia, tapi masuk Islamnya. Sahabat yang junior itu memihak Muawiyah. Jadi kata Fuad Jabali, Hujr bin Adi termasuk yang berpihak kepada Imam Ali salamullahi alaih. Dan singkatnya cerita, ia dihukum bersama anaknya di sebuah tempat yang kuburannya masih ada, dan dikuburkan disebut kira-kira hampir 1400 tahun yang lalu. Dia dibunuh oleh Muawiyah karena tadi itu dia mengikuti Imam Ali. Lucunya para ahli hadis nanti mendoifkan hadis-hadisnya. Nah, kenapa orang itu didoifkan? Karena yang menerima hadis dari Hujr bin Adi dianggap Syiah, dan hadisnya dianggap doif. Nanti Ustaz Babul bisa selidiki di Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Al-Isobah dan di dalam Tahdzibut Tahdzib sambungan mata rantai hadis kepada Hujr bin Adi. Ketika ISIS datang ke Syria, dia membongkar kuburan Hujr bin Adi karena dianggap sebagai tempat kemusyrikan. Bayangkan, ini sudah 1400 tahun kuburan itu dibongkar dan masih dalam keadaan utuh. Kain kafannya masih kain kafan yang asli yang beliau pergunakan pada waktu dibunuh, pada waktu syahid. Dan kita lihat masih ada aliran darah segar di wajahnya, seperti peninggalan sejarah. Dalam Al-Quran disebutkan watarokna fil akhirin, kami tinggalkan mereka untuk jadi pelajaran bagi umat terdahulu. Dan sampai sekarang tidak kita ketahui di mana jenazahnya itu. Yang ada sekarang di YouTube dan sebagainya, kita lihat gambarnya itu hanya kuburannya aja yang sudah kosong. Tapi ada gambar bahwa ini yang membongkar kuburan Hujr bin Adi radhiyallahu anhu wa ardhah. Itu di YouTube bisa dilihat. Yang membongkar kuburannya dibunuh lagi oleh temannya. Emang di antara mereka itu udah terbiasa. Orang-orang Syiah menganggap itu bukan dibunuh saja oleh temannya, dia kualat lah membongkar kuburan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang dosanya karena kuburannya diziarahi. Dan buat mereka semua kuburan yang diziarahi, kuburan Nabi sekalipun, Nabi Yunus Sallallahu Alaihi mereka bongkar. Cuma tidak ada ceritanya bagaimana. Karena berita ini kita peroleh dari abna.com ya. Jadi rada buat orang Iran ini sangat penting, tapi buat kantor berita yang lain tidak ada pentingnya ini. Tapi buat mereka penting. Buat saya juga penting ya. Jadi jangan takut kalau syahid. Saudara bukan saja meninggalkan legacy, tetapi orang-orang yang syahid itu utuh. Saya mendengar berita bahwa ketika Marsinah itu sudah diketemukan mayatnya kan, sudah dikuburkan itu, ketika digali lagi mau dipindahin, selain kuburannya harum, juga dia masih dalam keadaan utuh, tidak membusuk. Dan Marsinah seperti kita ketahui adalah seorang buruh yang syahidah membela orang-orang buruh itu. Mungkin saudara boleh setuju atau tidak pada saya, ulama yang mati karena kekenyangan hasil makan korupsi, insya Allah tidak syahid. Walaupun dia mati dalam keadaan sholat. Tapi orang yang syahid
yang mencurahkan darahnya dan menyiramkan darahnya untuk kemanusiaan adalah, atau untuk mempertahankan kebenaran, adalah orang-orang yang dihitung syahid. Kisah disertasi saya disimpulkan dalam kisah Hujr bin Adi. Jadi apa yang terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia? Pertama, Imam Ali tidak diakui sebagai pelanjut beliau. Yang kedua, baik Imam Ali dan para penerima wasiat lainnya maupun para pengikutnya mengalami persekusi. Persekusi artinya dikejar-kejar, dibunuh, dianiaya. Dimulai dari Imam Ali. Imam Ali dibunuh bukan oleh Yahudi, tapi oleh Abdurrahman bin Muljam. Kemudian setelah itu Imam Hasan juga dibunuh oleh istrinya, diracun. Imam Hussein kita ketahui dibunuh juga syahid, dan para imam lainnya dibunuh karena racun. Jadi semuanya dibunuh syahid. Di atas kebaikan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kebaikan yang lebih tinggi lagi kecuali mati syahid. Di atasnya tidak ada kematian yang lebih besar lagi. Yang kedua, sunnah sahabat itu berasal dari kelompok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpendapat sunnah Nabi tidak seluruhnya nas, sebagian ijtihad. Jadi Nabi itu tidak seluruh kelakuan Nabi itu harus kita tiru, karena sebagian itu hanya ijtihad saja. Jadi seperti Nabi mengangkat pemimpin, itu bukan nas, tapi ijtihad. Dan seringkali ijtihad sahabat lebih benar dari ijtihad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, ini sunnah Nabi ini, sunnah sahabat sebagai sumber tasyri' ketiga, itu sejalan, menggantikan atau berlawanan dengan sunnah Nabi. Ada sunnah sahabat yang dilakukan itu hanya sekedar menjalankan sunnah Nabi, pelaksanaan dari sunnah Nabi. Misalnya sunnah sahabat yang sejalan dengan sunnah Nabi adalah mengumpulkan Al-Quran. Sejak zaman Nabi Al-Quran itu sudah dikumpulkan, tapi kemudian dikumpulkan lagi di zaman Utsman bin Affan. Nah, mengumpulkan Al-Quran itu bukan bid'ah, tapi itu sunnah sahabat, tapi sejalan dengan sunnah Nabi. Karena Nabi juga pernah menjalankan sunnah itu. Dan kita terima sunnah-sunnah seperti itu. Banyak mungkin yang baru di zaman sahabat, sunnah itu dijalankan dengan baik. Seperti ilmu tajwid. Itu kalau bicara seorang salaf, ilmu tajwid itu tidak ada hadisnya kita harus belajar ilmu tajwid. Tapi kita harus, karena tajwid itu termasuk yang kalau istilah itunya tahsina. Dia bisa memperbaiki cara kita membaca Al-Quran. Seperti Abul Aswad Ad-Duwali yang meletakkan titik. Itu juga sunnah. Tidak ada contohnya dari Nabi Quran pakai titik. Kalau dulu membaca Fatabayyanu itu tidak ada titiknya. Tidak ada di atas fa, tidak ada titik, di atas ta tidak ada titik 2, di bawah b tidak ada titik 1, di bawah ya tidak ada titik 2, gitu. Gitu aja lurus gitu. Sehingga ada orang membacanya fatabayyanu, ada yang membacanya fatathabbatu. Karena hanya beda-beda titik aja, fatabayyanu dengan fatathabbatu. Nah, dipakai titik untuk membantu kita jangan salah baca. Itu juga sunnah dari para sahabat dan tabi'in. Nah, itu boleh karena sunnahnya sejalan. Tapi ada sunnah sahabat yang menggantikan sunnah Nabi. Sunnah Nabinya ditinggalkan, yang dijalankan sunnah sahabat. Saya berikan contoh sholat tarawih. Sholat tarawih di zaman Nabi itu dilakukan sendiri-sendiri. Di zaman Umar, sholat tarawih dilakukan berjamaah. Sekarang yang dijalankan umat Islam, sholat tarawih itu berjamaah. Dan sholat yang sendirinya digantikan, ditinggalkan orang. Terakhir itu ada sunnah-sunnah sahabat yang bertentangan dengan
sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, saya tadi mau ngambil contoh itu ya, menyusui orang dewasa, itu sunnah Aisyah. Sunnah itu bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sunnah Nabi, susuan itu hanya boleh untuk anak kecil yang mengenyangkan perutnya. Kata Aisyah, tidak boleh juga menyusui orang yang besar. Sebenarnya hakikat menyusui juga tidak benar ya. Kemudian sunnah yang berlawanan dengan sunnah Nabi juga melarang haji tamattu. Dalam Al-Quran, dalam hadis, Nabi melakukan hajinya itu haji tamattu. Di zaman Umar dilarang orang melakukan haji tamattu. Utsman bin Affan misalnya di Mina sholatnya tamam, maksudnya zuhur dan asar itu 4 rakaat, padahal Rasulullah sholatnya itu 2 rakaat. Sunnah Nabi ialah menunjuk Imam Ali sebagai pelanjutnya. Sunnah sahabat ialah menunjuk siapa aja yang mereka kehendaki. Itu perbedaan. Sunnah sahabat ini berasal dari sahabat yang tidak percaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat. Dalam perjalanan sejarah, kelompok sunnah sahabat ini yang kemudian berkuasa berusaha untuk mendiskreditkan pembawa wasiat. Misalnya Imam Ali dilaknat, mentahrif berita wasiat. Jadi hadis-hadis tentang wasiat dihilangkan atau diselewengkan. Saya berikan beberapa bukti di situ. Misalnya At-Tabari menghilangkan kata inilah Ali saudaraku, penerima wasiatku dan khalifah sepeninggalku. Oleh At-Tabari diganti jadi begini, inilah saudaraku wakaza dan begini dan begini. Tapi dia jujur diberitahukan dan begini dan begininya, sehingga ahli hadis mencari begini dan begininya itu apa. Ternyata ialah wa wasiyyi wa khalifati fikum, mentahrif berita wasiat, mendoifkan pembawa hadis tentang wasiat Nabi. Al-Hakim itu penulis hadis yang besar di kalangan ahli sunnah karena dia menulis Mustadrak. Sekarang dianggap Syiah karena dia meriwayatkan hadis man kuntu maula fahadha aliyun maula. Jadi mereka dianggap orang-orang sesat, dan ini sampai sekarang. Sejarah itu seperti kata Ustaz Babul terus berulang. Salah satu prinsip dalam sejarah, kaidah sejarah ialah similarity. Tingkah laku manusia itu sama aja dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Jangan kira bahwa sahabat itu karena suci itu perilakunya suci semua. Enggak. Ada yang suci, ada yang tidak suci. Setiap zaman tetap ada. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita harus mengasumsikan bahwa manusia itu sebetulnya tingkah lakunya tidak berubah. Bahwa orang memanfaatkan kekuasaan untuk menjual agamanya, itu masih terus sampai sekarang. Bahwa kalau agama itu memihak penguasa, biasanya dia menindas agama yang memihak orang kecil. Itu sepanjang sejarah, hukum itu akan terus berada. Dan mempersekusi pembawa berita wasiat, artinya membunuhi orang-orang yang membawa kebenaran, menghambat mereka atau melakukan diskriminasi terhadap mereka. Nah, saudara sekarang sudah mendengarkan disertasi saya lengkap ini. Dan singkatannya, tapi singkatannya juga 100 halamanan. Saudara nanti akan dibagi sini. Yang mau nyumbang boleh, tapi akan dibagi, sebagian dibawa ke Makassar nanti dan sebagian dibagikan ke jemaah kita. Oke, kita masih punya 15 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak-bapak, ibu-ibu juga di belakang, enggak. Perselisihan yang terjadi sekarang ini di dalam dunia Islam itu kan memang mulainya dari para sahabat. Ketika agama itu dijadikan alat penguasa, disitulah problematika keberagaman kita yang carut marut sekarang ini. Nah, maksud saya bagaimana Ustaz memberikan pengertian kepada masyarakat tentang hubungan agama dan kekuasaan itu, sehingga mereka menjadi mengerti
bahwa kalau seorang penguasa yang tidak dilatar belakangi oleh jiwa keagamaan yang kuat, maka akan mendistorsi seluruh keberagamaan yang terjadi sekarang ini. Dalam peribahasa Arab itu ada ungkapan an-nasu ala dini mulukihi. Orang itu biasanya mengikuti agama rajanya, agama penguasa. Sampai kata Buya Hamka, katanya di zaman Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz itu raja yang adil dan rajin salat malam. Itu kalau ada orang saling bertemu satu sama lain, pertanyaannya ialah berapa rakaat kamu salat malam tadi malam. Di zaman tanya Hisam bin Abdul Malik, itu Hisam itu kerjanya itu membeli baju-baju baru, pakai baju baru. Pertanyaannya di antara penduduk kalau ketemu selain, kamu udah beli baju baru lagi atau tidak gitu. Jadi orang memang mengikuti kebiasaan raja-rajanya, termasuk agama juga. Jadi agama juga mengikuti agama yang dipakai oleh para penguasa. Itu umumnya manusia, kecuali sekelompok kecil aja. Tapi umumnya kita ya mengikuti apa yang berkuasa aja. Karena itu juga terkenal katanya ucapan Utsman bin Affan, tapi di Iran juga populer. Ketika dulu setelah revolusi saya berkunjung ke Iran, yang saya dengar bahwa di Iran dulu setiap sudut jalan itu ada penjual khamar. Tapi setelah revolusi tidak ada lagi. Pernah jadi obrolan antara saya dengan Gus Dur. Kata Gus Dur, sebetulnya di Iran boleh minum khamar. Tapi kata Gus Dur, dia jangan Islam gitu. Karena haram itu buat orang Islam. Jadi dia tidak boleh minum khamar. Dia keluar aja dari Islam, boleh minum khamar. Tapi dia keluar saja dari Islam. Kata adiknya Gus Dur yang tukang doa, Gus Im bilang, tapi kalau keluar dari Islam kita dibunuh karena murtad. Nggak ada pemecahan waktu itu diskusi kita. Nah, karena kekuasaan itu orang yang peminum khamar itu berkurang dengan sangat drastis. Juga para ulama berkoar-koar itu bahwa kita harus berkerudung. Kerudung akhirnya dibatasi hanya untuk orang-orang kampung aja di Iran, atau orang-orang di lingkungan pesantren. Tapi begitu ada kewajiban harus pakai kerudung, banyaklah orang berkerudung. Dan kata orang Iran, mengutip katanya ucapan Utsman itu, "Mala yanza'uhul Qur'an yanza'uhus sultan." Yang tidak bisa diambil oleh Al-Quran, bisa diambil oleh Al-Sultan. Jadi penguasa emang bisa memaksakan kehendak. Makanya kadang-kadang perlu kita menggenggam walaupun sedikit kekuasaan. Mungkin ada banyak kita lakukan dengan segenggam kekuasaan itu untuk merubah bangsa ini lebih efektif ketimbang kita teriak-teriak. Saya bisa menyebarkan 21st century learning di training di mana-mana, saya sebarkan kemana-mana, saya tawarkan ke universitas-universitas. Capek banget. Mungkin saya keburu mati baru 10 sekolah yang bisa didatangi. Tapi kalau saya berkuasa, saya presentasi di Kementerian Pendidikan mempunyai kebijakan mengharuskan 21st century learning, itu ratusan ribu sekolah segera mempraktekannya. Itu hebatnya segenggam kekuasaan. Ya. Jadi ketika saudara-saudara mendukung saya, saudara sedang terlibat dalam perubahan sejarah. Sekarang ini terjadi dalam dunia Syiah. Iran menerapkan konsep wilayatul faqih, sementara di negeri yang satu lagi, Irak, tidak menerapkan wilayatul faqih sejauh yang saya ketahui, Ustaz ya. Nah, dalam kedua dunia itu ternyata memang seperti yang Ustaz bilang tadi, segegam kekuasaan itu sangat bermanfaat buat kemaslahatannya. Yang sekarang terjadi di Irak itu, kenapa Irak mudah diporak-porandakan? Karena bisa berpendapat bahwa karena mereka tidak melakukan konsep seperti yang di Iran sekarang ini terjadi gitu ya. Jadi mereka kehilangan kekuasaan. Dan konsep wilayatul faqih, ulama harus terlibat
total di dalam politik. Irak sebetulnya tidak bisa tidak, para ulama tetap juga terlibat dalam politik. Sistani mungkin menolak wilayatul faqih, tapi beliau juga terlibat di dalam politik. Kata Imam Khomeini dalam pengantarnya ke wilayatul faqih, siapapun yang belajar agama walaupun sedikit, tahu bahwa ulama harus berperan dalam politik. Cuma peranannya itu seperti sebuah spektrum lah, sebuah kontinuum dalam gradasi. Jadi ada yang sedikit aja. Kenapa tidak bisa seluruhnya wilayatul faqih bisa diterapkan di tempat yang berbeda? Karena kondisi dan situasi yang berbeda. Seperti kata kawan-kawan saya para pecinta wilayatul faqih yang ingin menerapkan wilayatul faqih di Indonesia, mereka akan mengalami hambatan besar. Karena memang belum sempat. Seperti kata para pecinta wilayatul faqih itu akidah yang harus kita jalankan di berbagai tempat. Kita semua jadi kafir karena wilayatul faqih itu hanya satu titik aja di kontinuum itu. Tapi semua kita harus terlibat dalam politik. Jangan kira kalau kita menolak wilayatul faqih berarti kita tidak ikut serta di dalam politik. Gak mungkin itu. Sebagai warga negara yang cerdas, kita harus ikut serta di dalam politik dalam batas-batas kemampuan kita dan batas-batas lingkungan kita. Iran juga baru di bawah pimpinan Imam Khomeini merebut kekuasaan. Sebelumnya tidak. Apakah sebelumnya ulama yang tidak menerima wilayatul faqih itu kafir? Ya tidak. Jangan mengira bahwa yang menolak wilayatul faqih itu berarti tidak terlibat di dalam politik. Said Bakir Sadr itu terlibat betul di dalam politik, tapi mungkin tanpa konsep wilayatul faqih. Wilayatul faqih nggak mungkin diterapkan di Amerika, coba. Mana yang mayoritasnya bukan Islam. Kalau kita berjuang mau menegakkan wilayatul faqih di Amerika, persoalan pertama siapa wali faqihnya di Amerika? Masa kita tunjuk John Kerry? Tentu setiap tempat ada berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya. Saya senang dengan gambar anjing ini untuk menutup pembicaraan saya berdasarkan surat Kahfi. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamuli'ta minhum ru'ba. Kau kira itu Ashabul Kahfi itu bangun, padahal mereka tidur. Kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sementara anjing mereka menjulurkan kedua kakinya di pintu gua. Sekiranya kamu lihat kepada mereka, kamu akan berlari meninggalkan mereka dan hati kamu akan dipenuhi rasa takut. Orang Ashabul Kahfi itu dijaga 300 tahun lamanya, tidur. Seperti bangun aja, tidur, tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Mereka terjaga karena semua yang datang ke situ ketakutan melihat itu. Wala muliat minhum ru'ba. Di antara bacaan-bacaan kita, kalau nggak salah dalam buku-buku semacam kitab-kitab yang diberikan oleh Pak Harmonis, doa ini juga bisa dibaca dengan aturan tertentu untuk membuat musuh ketakutan. Tidur. La muliat wala wallaita minhum firara wala muliat minhum ru'ba. Dan saya senang dengan kata wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Karena ini ada hubungannya dengan syair Az-Zamakhsyari itu. Faza kalbun bihubbi ashabil kahfi fakaifa asqa bihubbi alin nabi. Beruntunglah anjing karena mencintai ashabul kahfi, maka bagaimana mungkin aku celaka karena aku mencintai keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad